Kabupaten Tasikmalaya dengan segala keberkahannya, keindahan alam, dan tanah yang subur menjadikan Tasikmalaya sebagai rumah paling nyaman bagi setiap penghuninya. Semua tersaji memenuhi kebutuhan hajat satwa dan manusia. Salah satunya Situs Sanghyang, tempat yang indah dan keasriannya terjaga. Tidak hanya itu, di sini tersimpan cerita legenda yang tidak kalah menarik. Inilah Situs Sanghyang, sebuah danau yang dipercaya sebagai tempat ngahyang. Situs Sanghyang. Tak disangka, danau yang indah ini menyimpan misteri dan legenda yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan setiap orang. Tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Situs Sanghyang berada di Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Nama Sanghyang memiliki arti yang sangat tinggi. Dalam nama tersebut tersimpan makna magis dan penuh karisma. Sanghyang diambil dari kata sang dan hyang. Sang bermakna personal atau identifikasi, sedangkan hyang bermakna erat dengan keberadaan spiritual yang dimuliakan atau mendapatkan penghormatan yang khusus. Biasanya, ini dikaitkan dengan susunan persona yang bercahaya dan suci. Pada masyarakat Sunda, Jawa, dan Bali kuno, kekuatan alam tak kasat mata dan roh leluhur ini diidentifikasi sebagai hyang. Roh leluhur ini menghuni tempat-tempat yang tinggi, seperti gunung dan bukit. Tempat-tempat ini disucikan dan dimuliakan sebagai tempat jiwa leluhur bersemayam. Dalam bahasa Sunda, istilah ngahyang berarti menghilang, tilem, atau tak terlihat. Pada dasarnya, tidak ada sejarah resmi yang menceritakan tentang asal mula dari Situs Sanghyang ini. Diperkirakan situ atau danau ini sudah ada sejak zaman Mataram kuno. Terdapat sebuah legenda, mitos atau dongeng yang menyebar dari mulut ke mulut, yakni tentang tenggelamnya perkampungan Saunggatang. Konon katanya, dahulu kala tempat ini adalah sebuah daratan yang diberi nama Saunggatang. Namun, atas fenomena yang terjadi pada saat itu, kampung ini menjadi sebuah perairan yang luas. Bermula dari seorang raja yang terpincut akan kecantikan seorang wanita. Kemudian, dia memerintahkan 2 orang pengawalnya untuk membawa ke bank desa tersebut supaya dapat dinikahi. Dan akhirnya, para pengawal pun berhasil membawa gadis tersebut ke istana. Diadakanlah pesta besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Ternyata, gadis tersebut sudah memiliki seorang suami, yang pada saat itu sedang pergi ke kerajaan Mataram. Mendengar hal tersebut, sang suami pun menyusul ke istana dengan wujud budak buncir atau anak kecil hitam. Awal mula budak buncir ini tidak diizinkan masuk ke istana, namun dengan bantuan para anjing untuk menggonggong sehingga suaranya beradu dengan pesta pernikahan anak raja, membuat suasana gaduh, dan sang raja memerintahkan pengawalnya untuk menemui dan mengusir si budak buncir. Beberapa kali dipaksa untuk meninggalkan istana,
budak buncir akhirnya memberi tantangan kepada pengawalnya. Budak buncir menancapkan lidi dan beliau berucap, "Siapa saja yang dapat mencabut lidi ini, maka aku akan bertekuk lutut di hadapannya dan pergi meninggalkan istana." Itu begitu udah raja datang, terus akhirnya budak buncir bertanya, ada tadi pertanyaan lagi seperti itu tadi, akhirnya perkawinan saya dengan putri pemberian dari kerajaan Galuh, gitu. Putri pemberian dari kerajaan Galuh, gitu. Nah, setelah itu baru usaha pada putri kerajaan dari pemberian dari kerajaan Galuh, ternyata istri tersebut itu diperkirakan disangka oleh sang budak buncir adalah istri budak buncir. Akhirnya beliau menancapkan sapu lidi, terus terus disuruh ngangkat sapu lidi, tidak bisa. Gitu, termasuk sang pangeran pun tidak bisa. Akhirnya dicabutlah sapu lidiku, aku budak buncir. Akhirnya keluar air, dan keluar air itu hamburan airnya itu nggak tertahan, sehingga menewaskan semua yang ada di area pesta tersebut, termasuk sang raja. Tak berhenti sampai di situ, Resi Galunggung yang berwujud budak buncir ini pun mengucap sumpah yang mengatakan bahwa siapa saja yang meminum air dari tenggelamnya perkampungan Saung Gatang akan berubah menjadi ikan. Dan Resi Galunggung menyebut danau tersebut dengan nama Sang Hyang. Yang ada sih, karena banyak cerita rakyat itu di sini itu ya lumayan sih, tapi tidak apa-apa ya sebenarnya. Itu hanya orang-orang tertentu yang diperlihatkan tuh, yang dikasih lihat sama mitos-mitos itu, gitu ya. Kata ada orang pernah melihat ikan tanpa ada daging bisa hidup, gitu. Hanya cucuk aja bisa hidup. Terus ada ikan abring-abringan, tapi ikan tersebut itu kecil tapi besar gitu. Tapi Terus, pernah ada yang cerita? Pernah ada, itu? bahkan orang sini pun sama pernah ada dapat namanya Pak ya, orang Babakan Sangyang pernah dapat ikan besar. Begitu mau diolah, mau dipotong, ternyata bukan ikan biasa. Terus akhirnya dikembalikan lagi ke asalnya. Terlepas dari hal tersebut, situs Sang Hyang memiliki alam yang indah dan menenangkan. Bahkan dijadikan tempat berenang yang seru oleh anak-anak yang tinggal di sekitar situ. Dengan berbagai keunikannya, di situs Sang Hyang ini terdapat sebuah patilasan berbentuk makam dan prasasti kaki seseorang. Terlepas dari sebuah mitos yang berkembang atau cerita folklore yang estafet dari mulut ke mulut, situs Sang Hyang telah menjadi aset yang patut kita jaga. Keberadaannya penting bagi keberlangsungan hidup setiap makhluk.